Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam wabarakatuh. Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ibu Nurul. Hari ini yang presentasi Art Deco, Swiss Style, sama Psychedelic ya. Oke, sudah siap semua? Belum. Oke, monggo yang kelas online kelompoknya Arham ya. Sudah siap? Insya Allah, Bu. Oke, silahkan. Ini Ya, lengkap ya kelompoknya. harusnya sih, Bu ya. Hadir, Bu. Oke. Aska sama Friendly Hadir. lebih keras. Oke, silahkan dimulai. Oke, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang online baik pun yang offline. Perkenalkan, kita dari tim Art Deco beranggotakan saya, Arham, dan teman saya, Mas Suprianto, Mas Aska, dan Mas Fendi. Oke, langsung saja ke presentasinya. Kita langsung ke sejarah Art Deco yang akan dijelaskan oleh Mas Fendi. Maaf, nggak hafal. Silakan Mas. Nggak lengkap deh kelihatannya Bu ya. Oke, kelihatannya Mas Fendi nggak masuk ya hari ini atau telat. Jadi langsung saja saya ambil alih kalau begitu. Jadi berawal dari sejarah kemunculannya. Art Deco itu diambil dari istilah dari pameran di Paris yang berjudul Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industrial Moderns, yang berarti International Exhibition of Modern Decorative and Industrial Arts, yang digelar pada tahun 1920. Ada satu kesamaan pada karya-karya yang dipamerkan, yakni tidak hanya fungsional tapi juga punya desain yang dekoratif. Namun, Art Deco benar-benar didefinisikan sebagai sebuah gaya desain pada tahun 1968 melalui buku berjudul Art Deco of the 20s and 30s oleh penulis bernama Bevis Hillier. Jadi pada tahunnya itu memang tidak punya nama sebenarnya untuk gerakannya itu. Nah, dari secara singkat itu eh, belum dikasih tahu ya apa sih pengaruh utamanya kok tiba-tiba terbentuknya Art Deco. Nah, di sini ada tiga pengaruhnya. Yang pertama adalah World War One, kedua Chicago Tribune Competition, dan terakhir adalah pameran yang tadi 1925. Faktor kemunculan pertama akibat Perang Dunia Pertama adalah perubahan sosial dan budaya. Jadi di saat Perang Dunia Pertama berakhir, atau pada saat itu istilahnya adalah namanya Great War, The Great War, karena eh, ya negara-negara pada saat itu konsensus kalau Perang Dunia itu ya itu yang bakal yang terakhir gitu loh, dan ya sebesar itu memang. Jadi tidak ada mereka ngejadwalin untuk Perang Dunia Kedua belum ada. Jadi pada saat itu ada zamannya akhirnya masyarakat itu setelah mengalami titik terpuruk di Great War itu terjadi perubahan drastis dari budayanya, ekonominya, setelah politik global. Jadi negara mulai bersatu dan akhirnya meninggal yang istilahnya kemarin-kemarin terbentuknya kebanyakan gara-gara Industrial Revolution. Tapi Industrial Revolution itu benar-benar di jumpstart setelah Perang Dunia Pertama karena eh, orang sudah tidak lagi memikirkan masa lalu, tapi lebih ke beralih ke masa depan. Jadi kita mau gimana ke depannya, mau gimana ke depannya. Akhirnya inovasi-inovasi itu terbangun. Setelah itu keruntuhan kekuasaan lama. Jadi eh, akibat Perang Dunia Pertama itu banyak monarki-monarki di Eropa itu yang runtuh, dan kemunculannya Amerika Serikat sebagai global power
Itu akibat Perang Dunia Pertama. Oke, selanjutnya Chicago Tribune. Nah, di sini juga faktor kemunculannya oleh Chicago Tribune ini yang dimaksud adalah revolusi desain gedung pencakar langit. Jadi pada saat itu eh, ada kompetisi untuk mendesain. Nah, salah satu desainnya adalah oleh Elil Saarinen yang justru menjadi desain utama atau inspirasi utama dari banyak arsitek termasuk Raymond Hood pada saat itu yang akhirnya mendirikan American Radiator Building yang saya berikan gambar ini warna hitam emas ini. Jadi pada saat itu akhirnya muncullah gedung ini dengan hasil desain dari Elil Saarinen tersebut. Selanjutnya adalah yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu adalah pameran internasional Paris di tahun 1925. Nah, dari namanya tadi itu juga kan ada arts dekoratif. Nah, diambil dari kata arts dan deco, jadi art deco itu. Akhirnya dari pameran desain yang modern global membuat orang bertukar ide, ya kan, berkolaborasi secara internationally. Akhirnya muncullah desain yang pada saat itu dianggap lebih futuristik, lebih glamor, ya kan? Dan eh, mulai beranjak dan desain itu tidak lagi terpaku sama hal masa lalu. Jadi desain lebih menuju ke inovasi, ke modernitas. Jadi tradisi mulai disingkirkan. Saya tuh ciri-ciri Art Deco itu sendiri apa sih bisa dijelaskan oleh Mas Aska? Silakan Mas. Ya, halo. Eh, Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri karya Art Deco. Yang pertama itu eh, ciri-ciri pertama ada konsep modernitas, menghargai kemajuan teknologi dan industri. Yang kedua ada elemen-elemen yang mampu menekankan kesederhanaan, pengulangan dan simetris. Kemungkinan karya seni ini tuh terlihat estetik yang bersih dan ramping. Yang ketiga adalah penggunaan garis geometris dan pola abstrak. Yang keempat, warna yang variatif dan kontrasnya tinggi. Seperti yang ada gambar bunga, background bunga ini yang pertama. Untuk ciri-ciri yang kelima ada penggunaan bahan mewah. Penggunaan bahan ini bertujuan untuk menunjukkan kekayaan dan kemewahan sebuah karya dari Art Deco. Terus untuk ciri-ciri yang terakhir ada perpaduan antara bentuk yang tegas dengan sisi yang melengkung. Seperti gambar yang tertera gambar yang kedua di bawah ini. Lanjut, Mas. Eh, dan di sini ada salah satu contoh karya Art Deco dalam bentuk poster ya. Dan di sini ada Adolphe Morin. Dia dia salah satu seniman Art Deco terutama untuk desain poster. Dan ini ada poster yang berjudul Normandy sama North Express. Lanjut. Nah, ini penjelasannya yang lebih detail dari contoh poster yang tadi. Jadi yang pertama tadi ada karya poster Normandia ya. Nah itu adalah satu karya Adolphe Morin yang menunjukkan karakteristik garis, garis geometris, simetris, dan penggunaan perspektif yang dinamis. Pada teks judul tadi itu termasuk simetris. Dan fontnya itu tebal-tebal. Itu juga salah satu ciri-ciri desain Art Deco. Nah, memberikan kesan mewah dan modern pada kapal laut. Nah, karya ini mempromosikan kapal mewah SS Normandy dan memperlihatkan gaya Art Deco dengan tampilan streamline, penggunaan tipografi, dan elemen simetris. Poster ini memiliki simbol kemewahan dan kemajuan teknologi pada masa itu dengan desain yang minimalis.
Yang kedua tadi ada poster yang berjudul North Express. Itu juga kayak karya Adolphe Morin itu di pada tahun 1927. Poster itu menggambarkan lokomotif besar. Itu tuh kereta api pada zaman itu dalam perspektif dramatis untuk menciptakan kesan kecepatan dan kekuatan. Tadi bisa diulang Mas gambarnya yang tadi awal biar ada contohnya. Nah, itu kan ada garis-garis kecil itu menandakan desain ini kelihatan apa ya, jalan lebih cepat gitu tuh. Garis-garis di apa ini ya namanya? Hmm, roda kereta. Balik yang tadi, Mas. Desain ini mencerminkan semangat kemajuan dan modernitas pada tahun 1920. Kebanyakan juga tipografinya menggunakan sans serif untuk memperkuat kesan kuat dan efisien. Membuat poster ini terkenal akan kesederhanaan dan tampak visualnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Supriyanto. Baik, selamat malam. Baiklah, di sini akan saya lanjutkan untuk penjelasan berikutnya di tokoh-tokoh Art Deco. Jadi selain tadi yang dijelaskan oleh Mas Aska, ada Adolphe Morin dengan contoh posternya, ada tokoh Art Deco lain. Yang pertama di sini adalah William Van Allen. William Van Allen ini adalah seorang arsitek Art Deco Amerika yang mempunyai peran penting dalam gerakan Art Deco. William Van Allen ini terkenal karena rancangan gedungnya yang bernama Chrysler yang ikonik di New York City, yang secara luas dianggap sebagai salah satu bangunan Art Deco terpenting di dunia. Untuk gambarnya ada di berikutnya. Nah, ini contoh gambar gedung Chrysler tadi, gedung Chrysler. Gedung Chrysler ini gedung pencakar langit setinggi 77 lantai yang selesai dibangun pada tahun 1930. Pertama kali dibangun sebagai kantor pusat Chrysler Corporation, itu salah satu pabrik perusahaan mobil di Amerika juga. Kemudian dengan bentuknya yang ramping, gedung ini mempunyai ornamen yang rumit dan menara baja yang tahan karat. Bangunan ini memiliki desain Art Deco yang unik gitu. Kemudian berikutnya, untuk tokoh berikutnya ada Charlotte Perriand. Itu Charlotte Perriand ini adalah seorang arsitek dan desainer Art Deco Prancis yang merupakan salah satu tokoh terkemuka Art Deco. Dia dibesarkan di Paris, kemudian desain furniturnya yang dibedakan oleh bentuknya yang lugas dan praktis serta penggunaan material mutakhir seperti baja dan aluminium adalah hal yang paling dikenalnya. Jadi karyanya itu ada di berikutnya. Ini contoh karyanya, desainnya yaitu Resource Skyless Arts gitu ya. Resource Skyless Arts ini di pegunungan Alpen Prancis. Gitu. Desainnya seperti itu, Mas, dan sampai sekarang desainnya masih diminati oleh para kolektor dan penggemar desain di seluruh dunia karena pengaruh karyanya yang signifikan terhadap perkembangan desain modernis. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang ketiga ada Charles Prosper Wolff Schumacher atau C.P. Wolff Schumacher ini telah meraih nama besar dalam pembangunan kota Bandung. Nih, arsitek Belanda ini memiliki peran besar dalam perancangan master plan kota Bandung kuno. Sejumlah bangunan tercatat sebagai karyanya, di antaranya adalah Villa Isola. Berikutnya, nah ini gambarnya sendiri Villa Isola yang seperti itu gambarnya. Dirancang Schumacher memiliki orientasi pada Gunung Tangkuban Perahu. Schumacher menerapkan filsafat landscape tradisional Jawa, yaitu bangunan dan lingkungan memiliki orientasi ke arah sesuatu yang dianggap sakral.
Nah, gunung tersebut merupakan elemen sakral dalam kepercayaan masyarakat Sunda. Elemen-elemen kepercayaan seperti inilah yang coba diadaptasi Shoemaker ke dalam desainnya. Nah, itu beberapa tokoh Art Deco dan karya seninya. Kemudian berikutnya akan ada desainer-desainer yang lain Art Deco dari Indonesia yang akan dijelaskan oleh Mas Arham. Oke, terima kasih Mas Supriyanto. Karena teman kami Friendly sudah bergabung, jadi untuk penjelasan Indonesian Designer akan saya berikan ke Mas Friendly. Silakan Mas Friendly. Selamat malam semua. Maaf karena baru masuk Zoom pertama-tama. Untuk Bu Lele, saya minta izin Bu karena saya masih sambil nyetir, jadi saya tidak open kamera. Oke, it's okay. Mas Aram, slide berikutnya Mas. Popo Mangun, Mangun. Popo Mangun adalah seorang seniman yang menekuni aliran Art Deco atau seni yang terciri dari bentuk-bentuk geometris atau yang bergaya ramping. Namun siapa sangka bahwa sebelum menjadi seniman Art Deco, Popo adalah seorang mantan wartawan yang sudah bekerja selama kurang lebih 7 tahun. Popo bercerita bahwa dia adalah lulusan sarjana ilmu komunikasi dengan konsentrasi jurusan jurnalistik di Universitas Islam Negeri Jakarta. Ini dia salah satu karya Popo Mangun. Mel Akhir. Mel Akhir adalah seorang perancang busana terkenal dari Indonesia. Beliau dikenal karena rancangannya yang memadukan unsur budaya Indonesia dengan sentuhan modern. Karya-karyanya seringkali menampilkan keindahan batik dan tenun tradisional, namun diinterpretasikan dengan cara yang segar dan kontemporer. Bisa dilihat ini contoh busana yang dihasilkan oleh karya Mel Akhir. Hans Susianto, Susantio. Hans Susantio, seorang desainer interior dan pendiri Pindade dan Forest Living. Dikenal karena kesentuhan elegannya dalam desain Art Deco modern. Desainnya telah menghiasi banyak hunian dan kantor kelas atas, termasuk rumah mewah di Jakarta Selatan ini. Hans berbincang dengan Indonesia Design tentang desain bergaya Art Deco modern dan inspirasinya. Masuk ke karyanya, Mas. Ya ini dia interior dari Hans Susantio. Griel Gatsby 2013. Oke, saya bantu jelaskan untuk Mas Randy. Maaf Terima Mas, maaf kasih Mas. Mas Randy. Jadi ini adalah salah satu tadi tokoh desain Indonesia. Sekarang pengaruh Art Deco di recent ini ya, recent media. Jadi yang pertama adalah Great Gatsby. Dia menggunakan style Art Deco yang disengaja oleh produsernya untuk menyesuaikan pada zamannya, yang glamor, yang penuh dengan apa ya, pesta. Selanjutnya adalah Mr. Robinson. Mr. Robinson juga dengan konsep yang sama eh, menggunakan Art Deco sebagai eh, gambaran pada zamannya, bagaimana orang pada zamannya itu membayangkan masa depan. Jadi bisa dibilang Art Deco itu adalah style retrofuturism pada zamannya. Selanjutnya juga BioShock. Ini adalah salah satu game juga menggunakan style eh, Art Deco untuk menunjukkan masa depan dan inovasi yang sesuai dengan zamannya. Baik, terima kasih eh, atas presentasi kami berempat. Jika ada pertanyaan, silakan untuk teman-teman. Baik, permisi saya mau nanya,
terkait soal kan tadi ada contoh kayak gedung gitu ya. Ya, Gedung pencakar langit itu boleh minta tolong dijelaskan apa mana yang gaya seni dan mana yang gaya desainnya. Karena itu pasti dua hal yang berbeda gitu. Terima kasih. oke. Gedung yang mana ya bisa? Ini Chrysler ini. Iya, iya. Oke, baik. Mungkin Mas Upianto mau menjelaskan. Boleh Mas, Sobat, coba saya jelaskan di sini kenapa gedung ini dimasukkan ke dalam Art Deco itu karena di situ sudah diteruskan dengan bentuk yang ramping situ seperti ornamennya yang rumit, kemudian termasuk yang berulang-ulang juga seperti di ciri-cirinya Art Deco juga, kemudian menggunakan bahan-bahan yang em, apa mahal seperti itu. Di situ ada menara dengan baja tahan karat itu seperti itu. Oke, terima kasih Mas Supianto. Saya juga mau menambahkan tadi tanyanya juga spesifik sekali ya, mengarah ke mana nilai seni dan mana nilai desainnya. Oke, jadi untuk desainnya sendiri, gedung Chrysler ini kan didirikan apa ya, berbentuk seperti uh, corong gitu kan. Jadi mengkerucut, maaf, kalimatnya lebih bagus, mengkerucut. Itu kan juga uh, sebagai pemecah angin ya, semakin tinggi gedungnya semakin mengkerucut, juga pondasinya juga lebih kuat. Itu secara fungsional seperti itu. Setelah itu dari seni Art Deco di mana ya penambahan bentuk geometris yang berurutan itu menjadi kesan utama dari Art Deco itu sendiri. Mulai dari jendela-jendela yang ditata dengan rapi dan simetris. Setelah itu di bagian corong di ujungnya itu terdapat segitiga-segitiga seperti itu. Itu kan nilai seni dan estetik tambahan yang sebenarnya pun tidak ada itu, tidak apa-apa. Tapi pada zamannya untuk menunjukkan bangunan ini modern, bangunan ini eh, futuristik dan paling maju dibandingkan bangunan-bangunan lainnya, ya Art Deco solusinya seperti itu sih. Apakah itu cukup menjawab? Sudah terjawab. Terima Oke, kasih. baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan mungkin dari online. Mungkin boleh dinanya ya, Mas. Baik, silakan Mas Fai. Saya sempat lihat-lihat juga nih ya karya-karya yang ada di sini. Cuman masih bingung apakah harus pattern yang Art Deco ini apakah selalu pattern yang simetris dan berulang atau nggak harus sih sebenarnya kayak gitu. Mungkin kalau misal contoh yang nggak berulang, saya sempat kepikiran lihat gedung ini kan ya, sempat kepikiran Istana Garuda itu kan ya. Dia kan memang nggak berulang ya, lebih berbentuk elang. Cuman apakah itu termasuk Art Deco atau gimana ya? Atau beda? Kenapanya itu gimana? Mungkin boleh dijawab. Oke, baik. Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab? Kok diem? Oke, terima kasih. Kalau gitu saya yang bantu jawab deh. Mungkin kalau saya ada yang salah, mungkin teman saya mau nambahin silakan. Jadi kalau saya nangkap dari gedung Garuda, IKN ya ini ya berarti yang dimaksud ya. Gedung Istana Negara di IKN itu lebih ke memang itu bentuk geometris secara satuan ya Mas ya, berbentuk pipa gitu. Tapi ketika disatukan, dia kan tidak geometris, sebenarnya. Berbentuk eh, pahatan hewan lah, organik bahkan, ya kan. Jadi itu kalau menurut pemahaman saya tentang Art Deco, itu udah defeat the purpose of Art Deco. Dan sekali lagi untuk Art Deco sendiri, pada zamannya itu dinyatakan sebagai
hal yang inovatif, hal yang futuristik pada zamannya. Jadi menurut saya untuk IKN sendiri itu tidak Art Deco. Tuh. Nah, tapi jadi nggak semuanya yang geometrik dan berulang itu bisa jadi Art Deco. Tapi Art Deco itu ciri-cirinya adalah geometrik dan berulang. Apakah itu cukup menjawab pertanyaan Mas Faik? Cukup jelas sih mungkin maksudnya Mas ini ya, dari fungsinya. Kalau Art Deco kan dekoratif ya mungkin. Kalau eh, yang Istana Garuda mungkin lebih ke filosofis ya, makanya nggak connect itu ya. Dua-duanya sama-sama dekoratif kan, Mas? Ah, Iya ya sih kan? agak bingung itunya juga sih. Jadi apa ya? Jadi Art Deco Hmm. itu yaitu apa is, yaitu tadi secara simpelnya seperti yang aku bilang geometrik dan berulang itu belum tentu Art Deco. Tapi Art Deco pasti geometrik dan berulang. Nah, untuk taunya yaitu dari pattern dari eh, art-art sebelumnya. Kan kita bisa lihat, oh pada zaman itu, pada zaman 1930 itu, oh hal seperti ini yang berulang itu dianggap futuristik. Apakah bisa saya anggap ini ya, kayak kan tadi kan sempat disebutkan salah satu cirinya adalah futuristik ya. Apakah karyanya yang geometris dan simetris juga tidak ada di zaman ini itu termasuk itu begitu atau gimana? Soalnya kan konsep Art Deco sendiri, misal saya ingin bikin karya Art Deco nih, yang kalau misalnya nyontoh yang lalu kan hitungannya jadi yang lawas gitu, nggak modern, bingung juga. Gini Mas, Art Deco kita, at least untuk saya, itu menjelaskan tentang gerakan pada saat itu. Pun term Art Deco sendiri dibuat tahun 1950-an atau 60-an, mohon dikoreksi. Seperti yang saya buat tadi atau Mas Friend dibuat di awal sejarah itu, term Art Deco sendiri itu baru diciptakan setelah Art Deco sendiri sudah selesai. Istilahnya gerakannya, main gerakannya itu sudah selesai. Jadi Art Deco pada zaman itu dianggap futuristik. Kalau sekarang futurism itu beda sendiri, beda lagi kan Mas. Kita mempersepsikan future itu apakah seperti Art Deco? Tidak. Sekarang kan lebih banyak kan lebih streamline, lebih tajam mungkin. Bahkan futuristik zaman nggak usah jauh puluhan tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu beda sama yang sekarang. 10 tahun yang lalu lu seingat saya itu lebih glassy, lebih round edges, gitu kan? Seperti Oh, itu. Alhamdulillah Mas terjawab. Mungkin maksudnya ini ya, futurism di zaman 1930 apa 50 tadi? Di 30. zaman itu aja ya spesifik berarti ya. Ya, betul. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Faik atas pertanyaannya. Cukup menarik juga. Baik, ada lagi dari teman-teman, mungkin dari offline, online, atau mungkin ada teman yang mau menambahkan atau membenarkan dari statement saya barusan. Oke, Ibu mau nambahin ya Oh, dari. silakan Bu. Sangat baik sekali Bu, silakan. Jadi sebenarnya kan oke Art Deco itu gaya dari tahun tersebut gitu kan. Tapi ketika melihat ke masa kini gitu ya, bukan futuristik sih, tapi Art Deco itu tetap ada, tapi berkembang lebih modern gitu. Jadi tetap ciri khasnya Art Deco itu ada, tapi masih dipakai ke sekarang gitu loh. Nah makanya ada beberapa seniman yang mungkin masih sampai sekarang stylenya masih Art Deco itu juga ada gitu ya. Paham nggak sampai sini? Ya, kurang lebih seperti itulah gitu loh. Jadi bukan berarti futurisme sendiri, Art Deco sendiri enggak, tapi Art Deco yang dibawa ke masa depan, tapi masih ada masa depannya lah sedikit gitu ya. Masih ada future-nya lah sedikit gitu. Ya mau gimana pun tetap berkembang gitu loh. Oke, sebelum teman-teman gak ada yang mau nanya nih serius. Loh, nggak apa-apa kalau kalian mau nanya.
Halo, Ya, monggo. ya mau nanya, kalau buat ini kan gambarnya nih as a fashion gitu kan. Tapi kadang itu kayak apa ya, nggak specifically kayak art deco gitu loh. Jadi kayak ya jadi pattern aja gitu. Apa kayak art deconya itu cuma buat pattern atau ada kayak model-model tertentu di fashion tuh yang kayak langsung ngeliatin, oh itu modelnya juga art deco gitu. Oke, bisa saya balik tanya. Menurut Mbak Tri Damayanti, Art Deco dalam fashion itu seperti apa? Kalau yang di ini gambarnya kayak itu kan pattern-pattern garisnya gitu kan. Itu Oke. bukan. Kalau di sini, ya memang mungkin ini nggak sepenuh, kalau saya nangkap sendiri ya, sepengetahuan saya juga, ini nangkapnya tidak fully di patternnya aja, tapi juga gaya baju pada zaman itu. Pada zaman itu bisa kita ambil contoh di film The Gatsby. Great Gatsby, dia glamor gaudi bahkan, ya kan. Jadi style seperti itu, flamboyan, flare itu dimasukkan juga, ditambahkan dengan aksen pattern geometrik, emas dan berulang seperti ciri-ciri Art Deco itu sebagai apa ya? eh, Aksen penegas gitu Mbak Tri. Oke, terima kasih. Sama-sama Mbak Tri. Mungkin ada yang mau nambahkan atau bertanya lagi, atau Ibu Leli mungkin mau mengkoreksi Bu. Oke, balik ke contoh yang kapal tadi dong. Nah, ini kan karya poster ya. Karya poster Art Deco. Art Deco-nya di mana, yo? Yang membedakan dia dengan poster-poster lainnya di zaman tersebut. Kan tadi cirinya geometris, glamor gitu ya. Bahkan ada yang sederhana juga kamu sebutin. Bagian mananya Art Deco-nya ini? Kan tadi sebelumnya pengen saya jelaskan lebih dahulu Bu itu ya. Tadi kan sempat saya jelaskan Art Deco itu kan juga termasuk eh, geometris, terus apa tipografinya itu eh, tebal. Kalau nggak salah kemarin belum saya sempat sempat saya masukkan juga ke ciri-cirinya. Jadi tipografinya yang dipakai itu selalu tebal. Lebih ke tipografi sih Bu. Desainnya tuh lebih, Tipografinya doang berarti. iya lebih ke tipografi. Terus untuk ada juga untuk di yang North Express tuh itu kan ada garis garis apa ya namanya? Yang kayak pergerakan roda itu garis, Garis lurus. ya garis lurus yang di pergerakan roda itu juga termasuk Art Deco. eh Ramping, garis ramping sih. Itu Oh, jadi cuman yang ngasih ciri itu ada bentuk garisnya doang. garis sama presisi. Nah, itu tadi presisi apa dari tipografi garis itu sih lebih tepatnya kemarin. Nah, Tapi belum emang sempat saya masukkan. karya-karya desain itu kan dasar-dasarnya ya, prinsip Ya, desain itu ada garis, bentuk, bidang. Lah terus karya yang lain gimana? Kan pasti pakai itu juga gitu loh. nggak semua juga poster Bu. Poster selalu presisi, eh kayak thumbnailnya itu nggak selalu presisi juga, nggak selalu apa lebih ke teknologi sih ini, lebih ke teknologi untuk kemajuan itu aja sih. Teknologi kemajuan. Nah, ini Posternya teknologinya di mana? ini North Express ini termasuk kereta cepat pada zaman itu. Seberapa cepat? Seberapa cepat?
Ya cepat pokoknya Bu. Masalahnya saya nggak hidup di zaman itu. Dia mengalahkan kereta yang pada zaman itu tuh apa gitu yang bikin cepat gitu loh. Kan kalau udah kereta ya pasti teknologi juga. Kereta-kereta yang lain juga ada pakai teknologi gitu loh. Mungkin dari segi pengantaran sih. Apa yang diantarkan? Mungkin barang, orang, atau eh, pasokan-pasokan barang juga di zaman itu ya. Jadi eh, lebih ke garis-garis geometris sama simetris untuk menggunakan presisi yang tajam sih, dramatis. Aku tidak melihat dramatis sih di sini. Apanya ya yang dramatis? Dan untuk itu ada ruang, ada satu lagi ciri-cirinya Bu, di poster tuh gaya Art Deco tuh dia ngasih space ruang banyak di sisi-sisinya. Mana? Ini ruang banyak untuk tipografinya maksudnya. Oke, jadi ada ruang atau space sendiri buat tipografi gitu. Gimana jelasnya? Tipografi tapi ada ruang besar itu untuk space gambar atau hal-hal yang lain selain tipografi. Semua poster kayak gitu kali. Enggak juga, Bu. Itu kan masuk di prinsip desain gitu loh. Iya, tapi nggak semua poster. Keseimbangan, ada harmoni. Nah, itu kan kita ngaturnya di situ gitu loh. Tapi nggak semua poster kayak gitu, Bu, juga. Kesan glamornya ada di mana? Kan glamornya ada di tipografinya. Tipografi. Padahal kamu bilang objeknya lebih oke loh. Kan glamor, megah gitu ya. Kalau dari objeknya udah kelihatan kan Nor Express itu. Terus yang satunya kapal laut. Kan anggapannya hanya orang-orang tertentu yang bisa naik itu. Itu sudah glamor sebenarnya. Tapi karena ketambahan tipografinya itu dia pakai sans serif ukuran tebal, bold, itu menambah kesan dramatis juga. Oh, dramatis ya, bukan bukan megah. Ya, termasuk kan sans serif emang teks-teksnya emang untuk dramatis, megah, untuk mempertebal, perjelas Oke, kira-kira ini targetnya untuk siapa? iklan. Iklan. Bukan untuk targetnya apa, Bu? Target audiensnya poster ini. Untuk orang-orang menengah ke atas pada zaman itu. Oke, kelihatan ya berarti ya. Soalnya kan dari tadi cirinya Art Deco seperti itu, yang mewah-mewah, megah. Jadi memang disesuaikan sama target audiensnya siapa. Itu poin pentingnya bikin poster sebenarnya ya kan. Iya. Oke, thank you jawabannya Aska. Terima kasih Mas Aska. Keren. Ya sama juga saya mau nambahin juga Bu, kesan megahnya itu karena kapalnya kan kapal itu kan diambil dari bawah Bu gambarnya Bu. Jadi Ya, terkesan besar banget kan Bu. Tetapinya juga besaran mana sama Titanic? Nggak tahu, Bu. mungkin saya tanya sama desainer produknya dulu. Kali aja ngangkat WA saya. Baik, Oke, lanjut ya. Ayo, ada yang mau naik lagi ya? Eh, terakhir pertanyaan dari saya, kan tadi udah dijelasin ya dari awal sampai ciri-ciri, terus tokoh, eh, apa kayak tadi juga ada fungsinya juga. Dari aku pertanyaannya, kesimpulannya Art Deco itu apa? oke, baik. Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab?
Mas Supri, di Mas Aska sudah menjawab. Mungkin Mas siapa? Friendly, maaf. Ada mau bantu jawab? Dor. Oke, mungkin kalau Masnya sendiri nyimpulnya gimana? Ya, oke. On the serious note, jadi kalau saya sendiri memahami Art Deco, terus juga saya juga sebenarnya penggemar Art Deco juga, karena Art Deco menurut saya salah satu pelopor dari salah satu grafik desain yang saya suka, yaitu brutalism juga. Jadi Art Deco menurut saya itu adalah sebuah desain style yang bangkit dari keterpurukan, yaitu Great War itu, ya kan, dan menunjukkan zamannya, ya kan, menunjukkan bahwa orang-orang itu berinovasi, kan, menggunakan style yang akhirnya jatuhnya Art Deco sendiri stylenya menjadi tegas, kan, mewah, glamor, big, ya kan. Terus dari style-style sebelumnya yang sebenarnya barengan kok, hampir sama dengan Art Nouveau juga. Art Nouveau yang dia menggunakan lekuk-lekukan, menggunakan bentuk yang lebih organik, sedangkan Art Deco sendiri istilahnya sebagai jawabannya juga, kontranya, yaitu yang geometrik, yang besar, yang tajam berulang, ya kan. Jadi itu sih Mas untuk kesimpulanku sendiri. Art Deco itu apa? Apakah cukup menjawab pertanyaannya, Mas? Cukup. Baik, terima kasih. Sudah ya Bu ya, capek aku ngomong Bu. Aku padahal punya pertanyaan terakhir loh. Terakhir. Oke, siap Bu. Ibu pengen bahas proses kreatifnya. Jadi kalau kita melihat Art Deco ini paling ciri khasnya yang paling kelihatan adalah di seni arsitekturnya, desain, gaya desain arsitekturnya. Nah, kira-kira proses kreatifnya si seniman-seniman desainer arsitekturnya ini seperti apa? Soalnya kan kalau dilihat bentuknya bukan cuma geometris, tapi dari latar tempatnya juga bisa dilihat kan tadi ada yang di mana? Di salju itu loh. Dari situ juga. Nah, itu kan kita kan harus mikirin gimana nih supaya bangunan ini bisa tetap berdiri dengan medan yang sekian seperti itu gitu loh. Kira-kira proses kreatifnya seperti apa? Oke. Ini teman-teman sekali lagi mungkin ada yang mau menjawab. Ayo, waktu adalah waktu. Waktu adalah waktu. Oke, lanjut. Ya udah ya Bu ya, mungkin mempersingkat saja saya yang jawab ya Bu. Iya wes. Jadi benar kata Ibu, sebuah desain terutama Art Deco ini mungkin impact-nya banyak di arsitektur juga. Pasti yang dipikirkan nggak cuman dekorasi, tapi juga fungsi, dan fungsi itu banyak faktornya. Jadi benar kata Ibu, untuk bangunan segini pasti banyak yang harus dipikirkan, nggak cuman bentuk segitiga ini pasti udah terpikirkan kan. Ini trapesium lah. Itu kan pasti sudah terpikirkan. Kenapa kok bentuk trapesium seperti itu? Bagaimana sih proses desainnya juga?
bentuk gedung Chrysler juga sebenarnya Bu. Dan bahkan sebenarnya eh, sudah disindir sedikit proses mendesain oleh Charles Prosper Wolf Shoemaker juga. Jadi sebenarnya eh, Art Deco sendiri karena sesuai dengan dari namanya dekoratif itu hal yang bukan dipikirkan di utama, tapi ada faktor lain yang dipikirkan di utama ketika mendesain. Yang pertama, seperti ini di Villa Isola ini, faktor tradisionalnya, faktor filsafatnya yang didahulukan ketika mendesain, ya kan? Jadi ketika mendesain, oh letaknya di mana, menghadap kemana, orientasinya ngarah kemana, oh ngarah ke Gunung Tangkuban akibat apa, gitu kan. Setelah itu sudah dipikirkan, bagaimana membuat bangunan atau desain ini lebih indah atau lebih istilahnya mencolok atau lebih inov lebih terlihat lebih modern pada saat itu. Akhirnya setelah gedung ini dasarnya sudah dibuat, akhirnya dimunculkan dekoratif itu, bentuk-bentuk geometrisnya. Mana sih yang bisa digeometrisin? Mana geometris yang tidak merubah struktur atau bahkan memperkuat struktur gedung seperti di resort ski ini. Oh, ternyata dekornya itu juga bisa memperkuat struktur itu. Itu sih Bu jawaban saya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Silakan diakhiri. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman saya, rekan-rekan tim saya yang keren sudah bikin presentasi ini bareng saya selama 2 minggu ini. Saya juga terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan baik online maupun offline. Terima kasih juga kepada Ibu. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu dong. Oke, ayo kelompoknya kelas offline. Oke, sambil nunggu ya. Jadi di kelompok saya sebagai perwakilan kelompok 2, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Oh iya, sekalian biar enak ya. Oke, yang online udah ke share screen atau belum? Udah. Sudah Teman-teman lah. yang online udah kelihatan ya? Sudah. Nampak. Sudah, Ibu. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 2 tentang Swiss Style Design. Nah, jadi di kelompok 2 anggotanya terdiri dari 4 orang. Pertama saya sendiri, Ananda Prayogi, bisa dipanggil Yogi. Terus yang kedua ada Rani. Terus yang ketiga ada namanya Ardi, dia lagi ke toilet ya buat teman-teman yang online kalau nggak kelihatan. Terus yang keempat ada Zulkifli. Sebenarnya ini ya personil kita itu totalnya ada 5, tapi ada yang nyempil di fotonya Ardi itu yang kelima, tapi nggak tahu lah ya. Oke, next. Nah, gini. Jadi kan kita bahas soal Swiss style design ya. Ada kata desainnya, berarti kita sebelum kita bahas desain kita harus tahu awalnya dulu. Kita coba remembering atau mengingat materi pertemuan pertama dulu. Apa beda? Nah, ini Ardi. Nah, apa bedanya seni rupa dan desain? Ada yang bisa jawab? Kecuali oh
Baik, teman-teman yang online, ada yang mau jawab? Yang offline juga silakan. Apa bedanya seni, seni rupa, dan desain? Yang masih ingat? Halo. Baik, Mbak Tri, silakan. Kalau seni itu hasil karya yang dihasilkan oleh seorang seniman yang dia tuh kayak dari apa ya, eh keindahan gitu loh, mengutamakan keindahan daripada fungsinya. Sedangkan desain itu mengutamakan fungsi atau ya ada keindahannya tapi masih ada kayak maksud buat fungsinya gitu. Tapi kalau seni rupa sendiri itu ya seni tadi tapi yang bisa kayak kita lihat di lukisan atau media cetak gitu sih, menurut saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bisa diterima. Yang lain? Kalau mau jawab satu aja nggak apa, mau jawab yang dua aja nggak apa, bebas. Silakan. Nggak apa-apa teman-teman, kita belajar bareng-bareng di satu ruangan yang sama, kita ada di matkul yang sama. Jadi ini bukan berarti kayak apa ya, kayak saya paling benar gitu enggak, tapi kita belajar bareng-bareng. Aku pun juga belajar dari teman-teman juga. Yuk, silakan yang mau jawab. Krik 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 krik. Ayo, yang mau jawab satu kali lagi deh. Yang masih ingat apa? Salah satu deh, salah satu. Bebas, yang masih diingat. Boleh izin Boleh, boleh, jawab ya. boleh. Silakan. Saya agak nyontek juga sih ada catatannya. Jadi untuk seni sendiri itu cakupannya kan ide, rasa, dan kualitas visual gitu sih kalau yang sebelumnya ya. Kalau seni rupa dia lebih ke indera penglihatan dan peradaban gitu sih. Jadi ada bentuk, ada produknya gitu kalau seni rupa gitu ya. Kalau misalnya desain itu lebih ke eh, bisa disebut ke konsep, juga bisa juga lebih ke utamanya mengutamakan fungsional gitu sih. Jadi ergonomisnya gitu ya. Jadi tidak seninya tetap digunakan tapi utama ada fungsi gitu sih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semuanya benar ya. Next, kita lihat. Jadi seni itu, nah, yang di online nggak delay kan? Baik, oke saya lanjut. Jadi seni itu hasil karya manusia yang merupakan bentuk ekspresi kreatif dari ide, perasaan, pikiran, dan pengamatan. Jadi itu apa ya pengertian dari seni? Intinya lebih ke arah apa ya? Yang pasti buatan manusia. Terus yang kedua berupa berupa bentuk ekspresi kreatif. Mau medianya apapun, seni itu general, tapi itu bagian dari ekspresi kreatif manusia. Terus yang kedua, seni rupa adalah salah satu cabang dari seni yang berfokus pada karya visual yang bisa dilihat pastinya, serta mengutamakan bentuk dan memiliki nilai estetika. Dan seni rupa sendiri dibagi menjadi dua, ada seni rupa murni dan yang terakhir seni rupa terapan. Baik, terus yang selanjutnya, kalau seni rupa murni sama terapan itu sebenarnya definisinya lumayan mirip sama seni rupa. Cuman murni itu lebih ke arah visual, kayak bisa apa ya, kayak dinikmati aja karena itu bentuk ekspresi dari si seniman tersebut. Sedangkan kalau seni rupa terapan itu lebih cenderung ke arah fungsinya. Dan desain itu adalah proses kreatif yang bertujuan untuk menciptakan sebuah solusi fungsional dan estetis untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Lebih ke arah problem solving, kayak kita itu merakit, merancang, merencanakan sebuah apa ya permasalahan yang intinya itu tapi apa ya tetap ada sisi fungsionalnya, cuman juga nggak meninggalkan nilai estetis gitu. Baik, sampai sini paham? Lanjut ya, lanjut. Next. Nah, tadi kan dari kemarin itu udah ini ya beberapa kali juga banyak langsung nyinggung sejarah segala macam. Nah, ini saya bikin agak berbeda. Saya ingin tahu pendapatnya teman-teman. Menurut kalian ketika lihat
desain poster kayak gini, ini salah satu poster yang apa ya, karya dari Swissstyle Design. Nah, menurut kalian ngelihat poster ini Swissstyle Design itu kayak gimana? Simple, terus minimalis, terus Minimalis. satu lagi deh. Itu mirip sama minimalis. Boleh juga. Yang lain? Mencolok, benar. Next, jadi Swissstyle Design itu adalah nah, definisinya Swissstyle Design itu adalah aliran seni desain grafis yang berfokus pada kesederhanaan, keterbacaan, struktur yang kuat, dan berfungsi untuk menjadi sebuah media informasi yang jelas, efisien sekaligus efektif. Jadi kuncinya itu lebih ke arah kayak simple, minimalis sesuai sama yang dibilang tadi, terus keterbacaan dari fontnya sebagai media informasi. Media informasi kayak gimana? Ya kayak poster, terus habis itu logo juga itu kan media informasi. Kalau misalkan sebenarnya nggak cuma apa ya informasi, tapi media promosi juga makin di masa yang akan datang itu juga dipakai juga dengan Swissstyle Design kayak gitu. Jadi dan ini buat teman-teman FYI, Swissstyle Design ini adalah cikal bakal kalau sekarang itu ibaratnya kayak flat design gitu. Nah, flat design itu terinspirasi dari Swissstyle Design ini. Oke, next. Nah, kan tadi saya singgung dari tadi kan ada tipografi ya kan. Tipografi ini adalah ilmu seni yang mempelajari memilih dan menata huruf sebagai elemen visual dalam suatu desain untuk menyampaikan pesan baik dalam informasi, berbentuk pesan sosial atau komersil. Jadi ini definisinya. Kenapa kok saya singgung ini? Karena tipografi itu salah satu ciri yang identik dengan Swissstyle Design gitu. Next. Dan selanjutnya ini juga ada type of fonts atau jenis-jenis tipografinya. Sebenarnya banyak teman-teman, tapi pastinya saya nggak nyebutin satu-satu semuanya. Yang ini identik dan teman-teman pastinya juga mostly kebanyakan dari teman-teman juga tahu. Ada serif, sans serif, dan script. Serif itu intinya memiliki sebuah detail atau tambahan garis di ujungnya. Terus fungsinya itu memberikan kesan formal, terus tradisional dan kayak profesional gitu juga. Sans serif itu hurufnya lebih bersih, keterbacaannya juga jelas sama kayak serif, cuman dia lebih nggak ada tambahan ujungnya. Hurufnya itu memiliki arti kayak kesan modern, minimalis, sederhana dan mudah untuk dibaca. Sedangkan yang script itu pengertiannya identiknya kayak handwriting atau tulisan tangan, atau kaligrafi dengan susunan huruf yang saling terhubung, identiknya kayak gitu. Fungsinya font ini biasanya dipakai untuk memberikan kesan elegan dan artistik. Next. Nah, selanjutnya untuk sejarah, terus ini juga ada pelopornya juga akan dilanjutkan oleh Rani. Jadi di sini ada Bapak Ernest Keller. Beliau adalah seorang profesor yang mengajar di Sekolah Seni dan Kerajinan di Zurich dari tahun 1918 hingga 1956. Dia dianggap sebagai Father of Swiss Graphic Design. Beliau ini pelopornya Swissstyle Design. Di sini ada sejarah dari Swissstyle Design. Swissstyle Design lahir di Swiss pada pertengahan abad ke-20 pada tahun 1940 hingga 1950-an sebagai tanggapan terhadap kebutuhan komunikasi visual yang lebih bersih, sederhana, dan fungsional pasca Perang Dunia Kedua. Dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang
pesat, masyarakat membutuhkan cara untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan efisien. Terinspirasi oleh gerakan desain sebelumnya seperti konstruktivisme Rusia dan Bauhaus Jerman yang menekankan fungsi daripada estetika dalam karya seni. Di sini saya akan membahas tentang konstruktivisme Rusia. Konstruktivisme Rusia itu merupakan gerakan dan desain yang muncul di Rusia setelah revolusi Bolshevik tahun 1917. Gerakan seni yang menolak estetika tradisional dan mengutamakan fungsi. Seni dianggap sebagai alat untuk membangun masyarakat baru, bukan sekedar bentuk ekspresi individu. Kemudian ada Bauhaus. Bauhaus ini merupakan sekolah seni dan desain di Jerman. Sekolah Bauhaus didirikan di Jerman pada tahun 1919 oleh Walter Gropius, menggabungkan seni dan kerajinan serta berfokus pada fungsi dan yang sederhana dan minimalis. Hal ini bertujuan agar karya seni dan desain dapat diakses oleh semua orang. Ciri-ciri dari Swiss style design adalah yang pertama ada tata letak bersih dan terstruktur, mengutamakan kebersihan visual dengan sistem grid yang terorganisir untuk keselarasan elemen. Grid berfungsi untuk menciptakan keseimbangan dan keteraturan dalam komposisi desain. Yang kedua ada desain yang minimalis, berfokus pada kesederhanaan dengan penggunaan elemen visual yang minim dan tidak ada hiasan yang berlebihan. Ketiga, fungsi lebih penting dari estetika. Desain dibuat seefisien dan seefektif mungkin untuk memastikan pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh audiens, menggunakan prinsip kesederhanaan dan kejelasan. Kemudian keempat, ada asimetris yang seimbang. Sering menggunakan tata letak asimetris untuk menciptakan komposisi yang dinamis namun tetap harmonis. Yang kelima, ada penggunaan warna yang sederhana dan terbatas. Sering menggunakan palet warna yang sederhana dan kontras, biasanya terdiri dari warna primer atau grayscale. Yang keenam ada hierarki visual yang jelas. Hierarki informasi sangat penting dalam Swiss style design untuk membantu audiens memahami prioritas informasi dalam desain. Kemudian ada objektivitas dan netralis, menyampaikan informasi dengan cara yang objektif dan netral, tanpa mengandung opini atau pernyataan pribadi. Yang terakhir, ada tipografi sebagai fokus utama, memprioritaskan kontras dalam ukuran huruf untuk membedakan antara elemen utama dan informasi tambahan. Seringkali menggunakan font sans serif karena menghindari elemen dekoratif dan berfokus pada keterbacaan yang baik. Kemudian ada fungsi Swiss style design yang memiliki tujuan utama untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan langsung, menjadikan desain yang fungsional dan estetis. Fungsi Swiss style design yang pertama ada memberikan struktur dan keseimbangan visual, seperti mengutamakan tata letak sederhana dan terstruktur, menggunakan tipografi sans serif yang bersih, sehingga informasi mudah dibaca dan dipahami. Kedua, ada kesederhanaan dan kejelasan. Dengan struktur desain yang sederhana dan minimalis, dapat membuat pembaca lebih jelas untuk memahami dan menerima pesan atau informasi yang penting. Yang ketiga, memperkuat hierarki visual, seperti menggunakan ukuran, warna, dan posisi untuk menciptakan hierarki visual, membantu pembaca mengidentifikasi informasi penting. Yang terakhir ada fleksibilitas dan adaptasi di berbagai media. Cocok untuk berbagai media, baik cetak maupun digital, menjadikan ideal untuk desain logo, poster, situs web, dan aplikasi mobile. Untuk yang contoh karya dan tokoh Swiss style design dilanjutkan oleh Mas Dul.
Mas. Contoh karya dan tokoh Swiss Style Design. Yang pertama, sampul buku tipografi Manual of Design oleh Emil Ruder pada tahun 1967. Karya ini memiliki makna penggunaan huruf yang jelas dan juga teratur, menggunakan tipografi sans serif yang mana memiliki keterbacaan yang efektif. Karya ini memiliki gaya minimalis sesuai dengan tema buku itu sendiri, bahwa tipografi bukan hanya tentang huruf, tetapi tipografi dapat mempengaruhi persepsi dan juga komunikasi. Karena fungsi dari Swiss Style Design adalah untuk komunikasi, yaitu memberikan informasi. Penggunaan warna yang kontras, hitam dan putih, dapat menggambarkan filosofi desain yang mengutamakan fungsionalitas dan juga kejelasan. Ada yang tahu gak perbedaan dari karya yang sebelumnya sama karya yang ini? Teman-teman, ada yang tahu? Benar, oke benar. Pakai gambar, ada ilustrasinya. Jadi karya kedua ini adalah karya poster berjudul Giselle pada tahun 1972. Karya ini menunjukkan inovasi dalam desain tipografi yang mana sang perancang yaitu Armin Hoffman menggabungkan teks dengan ilustrasi untuk menciptakan elemen visual yang kuat. Serta karya ini menunjukkan bahwa desain dapat berfungsi untuk menyampaikan cerita. Ilustrasi dalam desain ini yaitu balet, di mana balet ini menceritakan tentang kesedihan, yaitu cinta dan pengorbanan, disertai dengan warna hitam dan putih yang menciptakan suasana yang dramatis. Nah, menurut teman-teman, apa sih bedanya karya ini dengan dua karya yang sebelumnya? Mungkin ada yang tahu? Ada warnanya, benar sekali. Jadi karya ketiga ini adalah poster dengan judul Das Feindliche Handzeichen oleh Joseph Müller Brockmann pada tahun 1955. Karya ini juga menggabungkan tipografi dan juga ilustrasi dengan cara yang sederhana dan terlihat efektif. Ilustrasi di sini seperti orang mau berjabat tangan yang menggambarkan keramahan, dan sesuai dengan judul dari poster tersebut yaitu Das Freundliche Handzeichen yang artinya isyarat tangan ramah. Seperti itu. Lalu dalam karya ini juga menggunakan warna yang kontras untuk menarik perhatian serta menggunakan bentuk yang jelas untuk menyampaikan pesan secara langsung dan juga ramah. Oke, untuk penerapan Swiss Style Design di masa kini bisa dijelaskan oleh Mas Ardi. Baik, terima kasih teman-teman karena sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penerapan Swiss Style Design di masa kini. Swiss Style Design merupakan gaya desain yang masih relevan dan dapat diterapkan dalam konteks masa kini. Ini ya banyak contohnya. Kayak ini apa, produk-produk itu baterai, terus logo juga ya, yang menekankan pada fungsional sehingga sesuai dengan pencitraan merek, desain web, aplikasi mobile, infografis, packaging, dan poster. Next. Geser dikit. Oke. Nah, dalam social design ini ada gaya seni dan juga gaya desain. Nah, yang pertama kita bahas gaya seni terlebih dahulu. Yang pertama ada estetika minimalis. Estetika minimalis ini dalam Swiss Style Design berfokus pada elemen-elemen dasar untuk menciptakan tampilan yang sederhana pada visualnya seperti ini. Lalu yang kedua, tipografi sebagai elemen artistik. Penggunaan tipografi sans serif yang terlihat bersih dan tegas berfungsi sebagai elemen visual dan artistik, dan desainer
sering bereksperimen dengan ukuran, penataan, atau spasi untuk menciptakan efek visual yang menarik serta seimbang. Oke, nomor 3, menciptakan warna yang kontras. Salah satu ciri khas Swiss style design adalah menggunakan warna yang kontras. Dengan penggunaan warna seperti ini akan menciptakan daya tarik visual yang kuat. Oke, sekarang lanjut ke gaya desain ya. Yang pertama, struktur yang kuat dan sederhana. Jadi Swiss style design ini menggunakan elemen seperti grid, tipografi, objek geometri yang sederhana, serta penggunaan warna kontrasnya untuk menyampaikan fokus utamanya dalam menyampaikan pesan dan informasi kepada audiens. Lalu yang kedua, penggunaan tipografi yang jelas dan terstruktur, memiliki fungsi yaitu dapat menyampaikan informasi, mudah dibaca dan dipahami. Lalu yang ketiga, penggunaan warna yang terbatas untuk menciptakan kontras dan agar pesannya tersampaikan dengan jelas. Jadi kita nggak perlu melihat banyak detail karena warnanya ini terbatas. Oke, next. Jadi kesimpulannya, Swiss style design ini berfokus pada kesederhanaan, keterbacaan, dan struktur yang kuat. Dengan prinsip-prinsip ini, Swiss style design dapat menjadi sebuah karya yang estetis sekaligus fungsional serta mengedepankan komunikasi yang jelas dan efektif kepada audiensnya. Next. Baik, selesai penjelasan dari saya akan kembalikan kepada Mas Yogi. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya. Makasih juga buat teman-teman yang udah luangin waktunya dan mendengarkan presentasi kita. Jadi itu tadi seputar tentang Swiss style design ya. Dan kalau misalkan teman-teman masih ingat tadi ada slide yang konstruktivisme Rusia, terus ada juga sekolah Bauhaus ya kan. Sekolah Bauhaus, mungkin ada yang pernah tahu nggak? Jadi sekolah Bauhaus itu kan tadi udah dijelasin kalau sekolah seni dan desain yang di Jerman ya. Jadi itu teman-teman juga perlu ketahui bahwa itu juga salah satu sekolah yang apa ya? Teman-teman tahu font Arial, terus Helvetica, Futura. Nah, itu dirancang di sekolah itu juga gitu. Jadi makanya tadi ada kesamaan antara konstruktivisme sama tadi visi misinya atau mungkin filosofinya sekolah Bauhaus itu sama-sama kayak menekankan sisi yang sederhana dan fungsional kayak gitu. Baik, dari sini ada yang mau ditanyain? Dari teman-teman online atau offline, silakan. Permisi, mau tanya. Tadi kan dijelaskan ciri-ciri Swiss design itu penggunaan warna yang sederhana. Biasanya pakai warna primer, Mas ya. Nah, kalau seumpama kita menggunakan warna gradasi, kira-kira itu masih termasuk Swiss style design atau tidak? Meskipun itu terkesan minimalis, meskipun penggunaan warnanya gradien, tapi dia masih minimalis seperti ciri-cirinya itu. Apakah masih termasuk Swiss style design? Terima kasih. Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi menurut saya, koreksi kalau misalkan ada yang salah juga, untuk penggunaan warna gradasi itu masih diperbolehkan. Kan tadi juga ciri-ciri ya kan. Jadi ciri-ciri itu bukan berarti itu patokan yang harus berpaku pada situ. Jadi kalau misalnya penggunaan yang warna gradasi itu sebenarnya masih boleh asal tadi ada satu ciri-ciri yang itu tuh mementingkan keterbacaannya. Itu selagi masih ada, maksudnya kayak informasinya tersampaikan dengan jelas, terus teksnya antara teksnya juga fontnya, susunan fontnya, ukurannya, itu hierarki visualnya semuanya jelas, saya rasa juga masih diperbolehkan gitu. Tadi kan juga ada
kalau nggak salah ada karya yang salaman jabat tangan itu juga, itu kan penggunaan ilustrasi. Tapi kan juga ada sedikit, bukan gradasi sih, cuman kayak bukan warna yang flat gitu loh. Itu juga masih apa termasuk karya Swiss style design karena fokusnya ke arah eh, ini. Kita pertama lihat itu fokus ke arah ilustrasinya atau yang mana? Ilustrasinya yang salah, iya kan? Jadi itu yang pertama. Jadi eh, menekankan apa ya? Point of view sama makna dari poster yang ada di sini juga gitu loh. Kayak ilustrasi ya berarti fokus ke ilustrasinya. Foto foto foto. Maaf. Jadi saya ralat. Jadi fokus ke foto jabat tangannya. Habis itu lebih dominan ke bagian bawah yang warna merah, baru tulisan yang berada di sebelah kiri kayak gitu. Apakah sudah terjawab? Baik, ada yang mau menanyakan lagi? Oh, mau Oh, kalau untuk batasan, selagi itu enggak, menurut saya selagi itu enggak terlalu banyak ornamen, enggak terlalu banyak apa ya, kayak kayak semacam ya ornamen atau mungkin unsur visual yang ada di dalam satu karya itu tadi, dan selagi itu masih minimalis, saya rasa itu juga apa masih termasuk dari ciri khas style design kayak gitu. Halo, Iya, mau izin nanya boleh? ya silakan. Kalau Swiss style design ini kan kayaknya kebanyakan tuh contohnya poster gitu ya. Apa ada kayak atau kemasan tadi kan? Apa ada kayak karya lain yang di luar itu? Baik. Jadi untuk karyanya tadi kan banyak yang udah sebenarnya yang dipaparkan di presentasi ini tadi kebanyakan poster sama tadi ada beberapa desain kemasan. Nah, tapi di sini juga ada kayak fungsinya itu buat kayak media cetak, terus kayak web design, penataan layoutnya itu juga mungkin di masa yang sekarang itu juga terinspirasi dari style design kayak gitu. Kayak ini tadi logo juga eh, itu mungkin ke arah sana gitu. Infografis, aplikasi mobile eh, kayak gitu. Tapi kalau untuk bangunan sendiri itu berarti ndak ada ya? Saya rasa style design lebih ke arah informasinya kan. Kan tadi saya bilang kayak penggunaan informasi tujuannya biar audiens itu eh, bisa menangkap informasi apa yang didapat juga kayak gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Eh ya, iya. Baik. Oh, baik. Tadi jadi style design itu emang kan tadi siapa ya? Tadi yang waktu Ernest Keller ini dia itu pelopor atau mungkin bisa disebut dengan bapak desain Swiss. Jadi eh, dia lahir di Zurich dan emang style design itu emang awalnya dari Swiss juga karena akibat dampak dari pasca Perang Dunia Kedua, terus konstruktivisme Rusia dan sekolah Bauhaus itu tadi akhirnya muncullah style design gitu. Sudah terjawab? Yang lain, ini saya disclaimer ya, nanti akan ada kuis gitu. Boleh izin nanya ya? Iya, boleh silakan. Sebelumnya sempat fokus dengerin tadi ke mention ya bahwa ada flat style design ya kalau nggak salah tadi yang terinspirasi dari Swiss style design itu ya. Itu kira-kira kan terinspirasi tuh berarti ada bedanya dong ya. Itu kira-kira bedanya seperti apa ya? Soalnya saya lebih paham flat style design sih, lebih umum gitu. Jadi
Baik, jadi lebih ke arah perbedaannya flat sama Swiss style design ya. Betul, itu gimana tuh? Sebenarnya flat yang saya sebutkan tadi, flat design itu adalah salah satu pengembangan juga dari Swiss style design. Kalau ngomongin perbedaannya, dia itu menurut saya masih satu jalur juga, satu ranah juga. Jadi apa ya? Mungkin perbedaannya juga nggak terlalu spesifik juga kali ya, tapi masih satu satu apa ya? Satu aliran desain gitu. Mungkin bentuk pengembangannya gitu gimana ya? Kalau untuk yang setahu saya ya, flat design kan itu identiknya di masa yang sekarang ya. Tapi kalau untuk yang Swiss style design ya sebenarnya masih dipakai di masa yang sekarang. Cuman itu lebih ke arah apa ya? Kalau flat design itu terinspirasi dari Swiss style design gitu. Kayak gitu. Tapi untuk kayak detailnya flat design saya kurang tahu karena balik lagi ini topiknya adalah Swiss style design bukan flat design kayak gitu. Baik, cukup. Saya tanya boleh? Iya. Oh, ya. Oh ya udah. Oke, barusan saya mendapatkan tambahan dari Bu Leli. Jadi untuk di masa dulu itu dikenalnya lebih ke arah Swiss style design. Namun di masa sekarang itu eh, kita lebih sering atau mungkin apa ya penyebutannya itu flat design kayak gitu di masa yang sekarang kayak gitu. Oh, jadi hal yang sama ya, serupa ya. Iya, serupa kayak gitu. Saya mau nanya boleh? Kurang Terakhir ya. Mas Arham mic-nya. Nah, Baik. Oke. Jadi tadi sempat dijelaskan tentang Bauhaus ya, sekolah Bauhaus, sekolah desain di Jerman. Eh, jadi yang saya pelajari itu dulu malah Bauhaus daripada Swiss style design. Jadi ada istilahnya namanya Bauhaus Design Movement. Nah, apa sih perbedaannya Bauhaus Design Movement itu sendiri ya dengan Swiss style design? Itu sih. Baik, terima kasih. Baik, mungkin izinkan saya menjawab untuk tadi Bauhaus eh, desain movement sama perbedaannya sama Swiss-style design apa. Jadi untuk Swiss-style design itu lebih mengedepankan informasi, terus ada unsur tipografinya juga. Bukan berarti di apa Bauhaus desain movement juga nggak ada ya, tapi eh, perbedaannya sebenarnya juga nggak terlalu spesifik juga karena Swiss-style design itu terinspirasi dari filosofinya sekolah Bauhaus itu tadi mengedepankan fungsi terlihat sederhana dan minimalis kayak gitu. Jadi kalau untuk yang lebih spesifiknya Bauhaus desain movement kayak gimana saya kurang tahu karena balik lagi ini kita batasi ya topiknya itu tentang Swiss-style design bukan tipografi atau yang lain-lain gitu. Oke, baik Mas. Cukup menjawab kok sebenarnya itu. Iya, iya. Baik. Oke, sekarang lanjut ke kuis ya. Jadi saya sebutkan dulu peraturannya kayak gini. Totalnya ada 5 soal, nggak banyak. 3 pertanyaan untuk yang online, 2 pertanyaan untuk yang offline. Nanti yang eh, salah akan dapat punishment atau hukuman dan yang benar nanti ditraktir Zulkifli kayaknya. Enggak ya, enggak ya. Enggak. Oke, nanti hukumannya enggak deh. Nanti hukumannya enaknya disebutin sekarang atau enggak? Boleh, hukumannya bikin pantun. Udah gitu aja. Ya singkat juga
Nanti kalau yang benar silahkan tunjuk temennya gitu. Sepakat? Enggak, kurang semangat nih. Sepakat nggak? Eh, Baik, oke. Pertanyaan nomor 1, biarkan saya yang menunjuk duluan. Yang kelas online. Eh, next. Oh, ada yang off cam juga ya. Tunjuk Institut Asia boleh nggak sih? Enggak ya. Atas. Balik lagi ke atas. Atas. Tobias Melki deh. Tapi nggak ada orangnya ya. Ya. Dengar? Oh baik. Oke. Ralat. Saya ganti ke Maharani Neonova. Oke, pertanyaan pertama. Dengar gak? Coba open mic. Dengar gak? Jelas, Mas. Loh. Maharani Neonova. Dengar gak? Dengar. Baik. Oke. Pertanyaan pertama. Swiss Style Design lahir pada pertengahan abad ke berapa? Rules-nya dilarang membuka HP juga, atau mungkin ada yang screenshot, ya kan? Buat teman-teman, jadi mohon kejujurannya. Untuk yang di sini, fokus ke catatan masing-masing pribadi juga, dilarang membuka HP. Mas. Oke, bisa tunjuk selanjutnya siapa? Bebas online atau offline? Kak Deniar. Deniar Arjun ya? Iya. Baik. Style Design lahir pada pertengahan abad ke berapa? Pada abad pertengahan 20. Benar. Oke. Applause. Next, tunjuk untuk, nah jawabannya benar. Next, tunjuk siapa yang untuk yang ingin menjawab pertanyaan kedua, offline, teman-teman offline. Ini nunjuk Iya, silakan pilih anaknya yang offline, kecuali ya, pribadi ya. yang belakang sendiri aja. Yang belakang sendiri, oh, oke. Roga. Pertanyaan kedua adalah delay guys. Nah, apa nama sekolah di Jerman yang menjadi inspirasi awal munculnya Swiss style design? Bener gak? Benar. Oke, aplaus buat Roga. Tunjuk. Bebas, offline atau online? Oke, Nesta. Untuk pertanyaan ketiga, jenis tipografi apa yang sering digunakan Swiss style design? Offline. Oke, Ahmad. Iya.
yang sering digunakan. Baik, benar. Oke. Jawabannya adalah sans serif ya, karena mengutamakan keterbacaan dan terlihat modern juga. Next, tunjuk yang online. Bentar. Oke, Mas Supriyanto. Dengar? Oke. Oke, Next, Mas. pertanyaan keempat adalah pertanyaan keempat. Operatornya mabuk nih, guys. Oke, siapakah nama tokoh ini? Aduh. Lupa, Mas. Lupa. Oke. Tunjuk siapa yang bisa jawab atau mungkin ya silakan yang online. Siapa ya? Mbak Gita. Siapa? Mbak Yolanda. Oh, Yolanda. Iya. Baik, oke. Siapakah nama tokoh yang ada di... Itu Emil Ruder. Benar. Oke, aplaus dulu. Terus yang pertanyaan terakhir, bisa tunjuk siapa untuk jawab pertanyaan kelima? Yang online atau yang offline? Online. Bebas, yang online. Kak Rivaldan. Oke, Mas Rivaldan ya. Pertanyaan kelima, siapa yang dikenal sebagai Bapak Desain Swiss? Bapak desain Swiss siapa ya? Bapakku Itu tadi yang barusan Armin Hoffman itu bukan? Salah. Salah ya? Ya. Tunjuk siapa? Tadi yang udah itu sambil nunggu siapin pantun ya biar lebih. Itu Mbak. Boleh mau baca gak apa-apa? Ini yang online kan ya, Mbak Zahra? Ya, yang online. Siapa? Zahra Khairunisa. Oke. Zahra Khairunisa. Siapakah yang dikenal sebagai Bapak Swiss Style Design? Ernest Keller. Next jawabannya. Apakah benar? Apakah? Kok delay guys? Tadi siapa? Ernest Keller. Yeay. Oke, silakan tadi yang jawabannya salah ada Nesta, terus Mas Rivaldan, Mas Supriyanto, siapa lagi? Sudah? Setauku itu. Oh, sama satu lagi. Tadi yang jawabnya salah, setauku ada 4 orang. Yang di online kurang 1. Maharani ya? Maharani, Nesta, terus Mas Rivaldan sama Mas Supriyanto. Oke,
Siapa dulu yang ingin berpantun untuk malam ini? Untuk menghibur teman-teman? Baca gak apa-apa, Rek? Seriusan. Terakhir berarti ya. Ayo yang online duluan deh, yang online dulu. Yang offline terakhir nanti. Siapa dulu? Baca gak apa-apa. 2, 3. Tunjuk ya. Ya, Maharani dulu deh. Ladies first. Oke. Oke. Sebentar. Keluarga besar, banyak anak. Salah satu anak namanya Wawa. Bersikaplah mirip kuntilanak, senang duka selalu tertawa. Wah. Oke, aplaus dulu. Thank you. Terus selanjutnya Mas Suprianto. Nanti ada jedanya gitu kali ya, biar enak ya. Nanti teman-teman jawab cakep gitu ya. Yuk. Apa ya? Aku ingin pergi ke Korea Selatan, Cakep. tapi kamu justru ingin ke Malang. Cakep. Walaupun kita sudah jadi mantan, namun aku masih tetap sayang. Oke, thank you. Oke. Terus selanjutnya ada Mas Rivaldan. Ini udah kelihatan juga. Oke, next. Duduk santai membaca koran, membacanya sambil makan petisan. Seenak-enaknya makan di restoran, lebih enak makan gratisan. Thank you. Dan yang terakhir Nesta. Sepertinya Wih. Yang 1 jam ya? Oke, sampai refnya aja. Nyanyi bareng-bareng ya semuanya ya. Betapa mudahnya kau buat pipi merana. Jantungku terpompa setiap kita berjumpa. Tak pernah ku rasa tak berdaya tanpa buah kata-kata. Hatiku terbaca, hatimu lah yang ku puja. Semuanya, wahai cinta, beri pertanda. Dengar kupu-kupu yang bicara, bisingkan dada, melantunkan nada asmara. Andai cinta setangkai bunga, takkan buat kau layu dan kecewa. Dan ku jaga binar hatinya. Tepuk tangannya mana dong? Makasih. Oke, baik. Ini sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya sebagai perwakilan kelompok 2 dan teman-teman juga ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman.
Yang untuk kelompok selanjutnya karena ini nggak nutut ya sepertinya. Karena tadi juga udah molor karena dari awal nyeting suara tadi kan juga, jadi kita molornya hampir setengah jam. Jadi waktunya banyak kebuang. Jadi sebenarnya untuk presentasi ini maksimalnya setengah jam teman-teman, setengah jam per kelompok. Jadi kalau misalkan kita kan cuma tinggal 4 kelompok nih. Nah sebenarnya nutut dalam 2 jam itu kita pakai buat presentasi. Nah cuman masalahnya kan nanti Ibu masih mau harus menjelaskan terkait proyek UASnya. Dan Ibu nanti belum nanya juga sama timnya digital learning. Jadi apakah di pertemuan ke-8 kita ada pertemuan atau enggak? Jadi yang fokus untuk membahas UAS atau kalau enggak bisa kita pakai buat jadi kelompok terakhir gitu. Gitu ya, nanti infonya menyusul aja ya. Kalau misalkan pertemuan ke-8 apakah kita masuk atau enggak? Gitu itu. Enggak apa-apa ya teman-teman yang online ya. Jadi minggu depan kita langsung 4 kelompok. Nah, usahakan nggak molor, jadi benar-benar setengah 6 tab kita mulai. Setengah 6, setengah 7 ya. Setengah 6, setengah 7 kita sudah langsung mulai gitu ya. Semoga ininya nggak huru-hara lagi gitu ya yang di sini ya. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Semangat untuk minggu depan teman-teman. Ada yang mau bertanya kah? Enggak, aman ya? Oke, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Ternyata nggak sempat.